Di sebuah lembah subur di tanah Jawa, terhampar hutan lebat yang menjadi napas kehidupan. Dedaunannya menari ditiup angin, akarnya mencengkeram bumi dengan kokoh, dan sungainya mengalir jernih laksana kristal. Para leluhur selalu berpesan, hutan adalah ibu kita. Ia memberi naungan, ia memberi air, ia memberi hidup. Jagalah ia, maka ia akan menjagamu. Selama bergenerasi, pesan itu dipegang teguh. Desa di lembah itu hidup damai, berdampingan dengan alam yang melimpah ruah. Mereka mengambil secukupnya, menanam kembali apa yang mereka ambil, dan selalu berterima kasih pada sang hutan. Namun, zaman berubah. Dari kota-kota jauh, datanglah kabar tentang kekayaan yang bisa didapat dari kayu. Kilo emas dan janji kemewahan mulai meracuni pikiran sebagian orang. Sekelompok manusia dibutakan oleh keserakahan, melupakan ajaran leluhur. Mereka melihat hutan bukan lagi sebagai ibu, melainkan sebagai tumpukan uang yang menunggu untuk diambil. Untuk apa menunggu puluhan tahun? Hutan ini terlalu luas, mengambil sedikit tidak akan apa-apa, bisik salah satu dari mereka. Sedikit itu pun berubah menjadi lebih banyak. Dan akhirnya, menjadi semuanya. Gergaji mulai meraung, memekakkan telinga, merobek keheningan hutan yang sakral. Pohon-pohon raksasa yang telah berdiri selama ratusan tahun tumbang satu persatu. Jeritan mereka seolah tak terdengar, tertelan oleh deru mesin dan tawa puas para penebang. Bukit yang tadinya hijau kini menjadi coklat dan tandus. Hewan-hewan kehilangan rumahnya, sumber air mulai mengering, dan para tetua desa hanya bisa menatap nanar dengan air mata berlinang. Mereka kembali mengingatkan, hentikan, jika pohon terakhir jatuh, tanah akan marah. Air akan menagih balasannya. Namun, peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Orang tua kolot, cibir mereka, sambil terus menumpuk gelondongan kayu. Hingga tibalah musim penghujan. Langit yang biasanya ramah, kini berubah menjadi kelabu pekat. Awan hitam menggantung rendah seolah ikut berduka. Lalu, hujan pun turun. Bukan sekadar gerimis, melainkan air yang tercurah dari langit tanpa henti. Tanah gundul yang tak lagi punya akar untuk menahan air, mulai menyerah. Longsor terjadi di mana-mana. Sungai yang tadinya tenang, berubah menjadi monster coklat yang mengamuk. Air bah menerjang turun dari bukit, membawa serta lumpur, batu, dan sisa-sisa pepohonan yang telah dibantai. Desa yang tadinya damai, kini dilanda kepanikan. Air meluap dengan cepat, menelan rumah, sawah, dan segala harapan. Para penebang yang serakah itu mencoba lari menyelamatkan diri. Tapi karma lebih cepat dari kaki mereka. Salah satu dari mereka, yang paling rakus dan paling sering menertawakan nasihat tetua, terseret oleh arus yang ganas. Di dalam pusaran air yang gelap, ia bersumpah melihat bayangan pohon-pohon yang pernah ia tebang. Siluet-siluet raksasa itu seolah bangkit dari kematian, mengulurkan kabang-kabang mereka untuk menariknya ke dasar. Teriakan penyesalannya hilang, ditelan gemuruh air. Ketika fajar menyingsing dan air mulai surut, yang tersisa hanyalah kehancuran. Lembah hijau itu kini menjadi kubangan lumpur yang sunyi. Mereka yang selamat akhirnya sadar, bencana ini tidak datang dari langit, tapi dari keserakahan mereka sendiri. Perlindungan mereka telah hilang bersamaan dengan pohon terakhir yang mereka tebang.